Apa yang terjadi jika negara bangkrut akibat salah mengelola utang? Terjadi banyak kerusuhan, kelaparan atau banyak kota mati seperti yang terjadi di film-film. Pada dasarnya bangkrutnya sebuah negara berbeda dengan perusahaan. Perusahaan bangkrut biasanya akan bubar jalan, sedangkan negara yang bangkrut, negaranya tetap ada tapi warganya banyak yang bubar. Melansir dari sejumlah sumber, negara mana saja yang sudah mengalami? Sebelum lanjut subscribe dulu ya, dan kasih masukan untuk channel ini lewat komen. 1. Yunani. Negara di Eropa Timur ini menjadi negara maju yang bangkrut. Pada 1930 atau tidak lama setelah kemerdekaan, Yunani mengambil utang perdana dengan nominal cukup besar. Tapi utang perdana tersebut justru membuat Yunani punya kebiasaan baru, yaitu hobi utang dan terancam bangkrut 4 tahun setelahnya bahkan 66 tahun kemudian. Tapi bukannya memperbaiki kebijakan, Yunani justru tambah boros. Kondisi ekonomi Yunani tambah parah ketika negara tersebut ikut menggunakan mata uang euro. Yunani jadi tidak bisa mencetak uang sembarangan, padahal negaranya lagi butuh uang. Hal ini pun bikin utang Yunani makin melonjak, apalagi ada faktor lain yang membuat Yunani semakin sulit bayar utang. Sampai akhirnya, Yunani resmi bangkrut pada 2009. Sebenarnya, saat itu otoritas Eropa dan swasta mau meminjamkan uang karena jika tidak dibantu nilai euro bisa ambruk dan negara lain ikut rugi. Tapi sayangnya, pinjaman yang ditawarkan ternyata ada syaratnya. Yunani diminta untuk berhemat dan meningkatkan pajak mereka sehingga bukan mengurangi utang tapi justru membuat ekonomi Yunani semakin sekarat. Yang kedua, Zimbabwe. Zimbabwe negara yang bisa dikatakan berhasil. Pada 1980, pertumbuhan produk domestik bruto, GDP, Zimbabwe mencapai 5,2%. Padahal rata-rata pertumbuhan gross domestik bruto GDP dunia hanya 1,86%. Namun lagi-lagi pemerintahan yang membuat kesalahan pengelolaan utang sehingga menjadi terpuruk. Saat belum berhasil bangkit sepenuhnya, Zimbabwe ikut serta dalam konflik Kongo membuat kehabisan devisa. Tidak hanya itu, keterlibatan dalam konflik tersebut, Zimbabwe kemudian diasingkan komunitas internasional. Sejak itu, Zimbabwe mulai mencetak uang dalam jumlah besar untuk membiayai masyarakat dan membawa Zimbabwe pada hiperinflasi. Dolar Zimbabwe pun terjun bebas dan sampai sekarang dijual sebagai souvenir. Yang terakhir, Sri Lanka. Sri Lanka mengalami krisis ekonomi gara-gara pemerintahannya salah mengelola utang. Alhasil, negara tersebut dilanda inflasi dan nilai mata uang merosot tajam, sehingga negaranya kekurangan makanan, obat-obatan, listrik, bahan bakar minyak, BBM, karena tidak punya uang. Lantas apa yang akan terjadi jika suatu negara benar-benar tidak bisa bayar utang? Pemerintah akan mengatur perjanjian kepada para kreditur untuk membayar utang. Namun demikian jika pemerintah benar-benar sudah tidak bisa bayar utang, kreditur akan terpaksa menghapus utang negara dan dampaknya, investor jadi enggan berinvestasi di negara tersebut sehingga negara akan lebih terpuruk dan imbasnya masyarakat tidak terurus. Terburuk dari sejumlah kemungkinan, masyarakat di negara tersebut akan berbondong-bondong pindah ke negara lain untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Seram ya, bagaimana menurutmu?